Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik teman-teman, kita kali ini akan membahas tentang SKB CPNS untuk guru SD atau PGSD untuk materi kompetensi pedagogik yang berkaitan dengan prinsip pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga prinsip penilaian teman-teman. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya pengaturan YouTube kalian harus diatur kayak gini dulu ya, supaya nanti nggak ngeblur ya ketika nonton ataupun menyimak video ini. Kayak gini caranya. Jadi teman-teman ketika sudah masuk ke YouTube, jadi klik tanda titik 3 yang di sampingnya silang ini ya, kemudian pilih kualitas video. Nah, setelah masuk ke kualitas video nanti akan muncul 144, 240, 360, 480 dan 720. Nah, silakan teman-teman pilih yang 360, 480 atau 720 supaya bisa kelihatan jelas ya. Nah, setelah kalian atur untuk settingannya, jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat. Oke teman-teman ya, jadi kita akan membahas tentang soal SKB CPNS guru yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik. Tapi nanti di tengah-tengah nanti akan saya kasih tahu bahwa ada salah satu situs yang sangat bermanfaat buat teman-teman untuk kalian ikuti teman-teman ya. Jadi nanti kita akan belajar dulu setengah, kemudian nanti di tengah-tengah nanti akan saya kasih tahu ada salah satu situs yang sangat bagus untuk kalian ikuti yang nanti akan menyediakan berbagai macam soal untuk kalian persiapan belajar SKB ya. Oke, kita langsung aja untuk pembahasan yang pertama daripada lama-lama ya. Yang nomor 1, ketika akan mengembangkan bahan ajar mandiri untuk siswa, guru harus memenuhi salah satu prinsip atau karakteristik bahan ajar mandiri yang baik, yaitu self-contained. Makna dari prinsip self-contained tersebut adalah bahwa A. Bahan ajar tersebut telah lengkap dan memadai sehingga siswa tidak perlu bahan lain untuk memahami materi yang harus dikuasai. Atau yang B. Bahan ajar tersebut disusun sesuai dengan konteks di mana siswa berada. Atau yang C. Bahan ajar tersebut mudah digunakan komunikatif dan mudah ditemukan siswa. Atau yang D. Bahan ajar itu dapat mengajar atau dipelajari sendiri oleh peserta didik bahkan tanpa bantuan guru. Atau yang E, bahan ajar yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Ya, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah yang A ya. Jadi bahan ajar tersebut itu telah lengkap dan memadai sehingga siswa tidak perlu bahan lain untuk memahami materi yang harus dikuasai, teman-teman. Jadi ini self-content sendiri itu adalah seluruh materi pelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu bahan ajar secara utuh. Jadi sebuah bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan pembaca mempelajari bahan ajar tersebut, teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut nomor 2. Sintaks model saintifik itu meliputi apa aja? A. Membaca data, menanya, mengumpulkan, menegosiasikan, dan membuat laporan. Atau yang B. Mengobservasi, menanya, mengumpulkan, menalar, dan mengkomunikasikan. Atau yang C. Mengidentifikasikan masalah, menanya, mengumpulkan, menegosiasikan, dan menyusun laporan. Atau yang D. Mengamati, menanya, mendiskusikan, menegosiasikan, dan mengkomunikasikan. Atau yang E. Mengamati, menanya, membuat hipotesis, menegosiasikan, dan menyusun laporan penelitian. Silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, betul. Jawabannya dari yang B ya. Jadi mengobservasi terlebih dahulu, kemudian menanya, mengumpulkan, menalar, dan mengkomunikasikan. Ini jadi kelima langkah tersebut ini adalah pendekatan saintifik, teman-teman. Jadi pertama adalah mengamati dulu, kemudian menanyakan, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian menalar, kemudian yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, bisa dipahami ya. Yang ketiga, Bapak Agus menyadari bahwa belajar dengan baik adalah memberikan pengalaman langsung pada siswa. Bapak Agus memilih metode pembelajaran yang relevan, yaitu apa? A. Metode eksperimen. B. Metode praktikum demonstrasi. Atau yang C. Metode role playing. Atau yang D. Metode diskusi. Atau yang E. Metode simulasi.
Ya, jawabannya adalah yang A, eksperimen ya. Jadi metode eksperimen adalah suatu percobaan di mana suatu tuntutan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar menghasilkan suatu produk yang dapat dinikmati masyarakat secara aman dan dalam pembelajaran melibatkan siswa dengan mengalami dan membuktikan sendiri. Nah, kata-katanya dalam mengalami dan membuktikan sendiri ya. Jadi eksperimen lebih ke arah itu. Supaya apa di sini? Itu kan memberikan pengalaman langsung pada siswa. Oleh karena itu, siswa harus melakukan sendiri eksperimen supaya nanti bisa membuktikan sendiri apa yang dia hadapi ketika pelajaran berlangsung. Seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Satu lagi nanti ada pemberitahuan dari saya. Setelah itu saya lanjutkan lagi soalnya. Oke, satu lagi di sini. Dalam kurikulum 2013, model pembelajaran yang layak dikembangkan dalam RPP itu mengimplementasikan apa? A. Teacher Centered Learning Model. Atau yang B. Model demonstrasi. Atau yang C. Mixed Centered Learning Models. Atau yang D. Program Based Learning Model. Atau yang E. Contextual Teaching Learning. Ya, jawabannya adalah yang D ya, problem based learning model. Ya, jadi problem based learning model adalah suatu metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan juga memperoleh pengetahuan. Jadi berdasarkan kasus yang ada, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, jadi di sini nanti konteksnya adalah lebih berpusat pada peserta didik. Kalau ini kan dia kan lebih berpusat pada guru. Ini juga berpusat pada guru dan murid. Kemudian ini juga berpusat pada guru. Oleh karena itu, problem based learning ini lebih berpusat pada peserta didiknya, teman-teman. Nah, oke teman-teman ya, kita pending dulu. Nanti kita akan teruskan lagi karena ada informasi penting yang akan saya sampaikan, teman-teman. Oke, saya X dulu ya. Jadi teman-teman di sini saya akan menawarkan teman-teman salah satu situs yang sangat terpercaya teman-teman ya. Jadi di sini saya itu ikut di member CPNS Mastery, member sahabat CPNS di sini. Di sini teman-teman. Jadi sahabat CPNS ini itu menyediakan berbagai macam soal terutama untuk jurusan yang PGC teman-teman. Nah, kalau yang soal tadi yang saya bagikan itu adalah soal yang memang dari saya buat sendiri teman-temannya. Tapi kalau kalian gabung di sahabat CPNS ini teman-teman, di sini lebih efektif lagi karena di sini ini ada dua dua paket teman-teman yang khusus untuk pendidikan guru SD atau guru kelas, dan sini juga disediakan materi pedagogiknya, jadi sudah tersedia secara lengkap teman-teman. Nah, isinya apa saja sih? Kalau misalnya isi yang ke PGSD dan juga pedagogi, kita lihat ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk yang pedagogi ini saya klik ya teman-teman ya. Ini adalah isinya ada 3 paket. Nah, 3 paket kegurungan khusus untuk pedagogiknya, dan setiap paketnya itu teman-teman itu ada 100 soal teman-teman ya. Kemudian kalau untuk yang PGSD-nya tadi teman-teman, yang untuk PGSD atau guru kelasnya ini teman-teman itu juga sama ya. Sekarang kita lihat nih isinya apa aja. Di sini itu ada lebih banyak daripada pedagogiknya. Nah, tryout-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Nah, di sini sudah ada juga soal materi pedagogik lagi. Nah, di sini teman-teman saya sarankan karena setiap paket yang disediakan di sahabat CPNS ini itu sangat mewakili pelajaran-pelajaran ataupun materi-materi SKB yang akan diujikan di SKB nanti. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman ya, isinya seperti apa sih. Yang kita lihat nih, tryout guru PGC yang terupdate yang pertama. Nah, tadi saya sudah klik di sini. Nah, yang nanti keluarnya akan seperti ini teman-teman. Soal tryout SKB guru SD terupdate. Nah, di sini ada 100 soal. Jadi setiap paketnya ada 100 soal. Di sini kalian akan menemukan nama-nama teman kalian yang sudah tes simulasi melalui sahabat CPNS Master ini, teman-teman. Nah, tuh kan sudah banyak nilainya, juga sudah keluar karena mereka sudah latihan. Nah, kalian kapan lagi kalau misalnya nggak latihan di sini? Karena apa? Di sini tuh ibaratnya kita belajar simulasi, bener-bener seperti kita itu tes SKB betul-betul ya. Karena 30% itu adalah soal pedagogik dan 70%-nya adalah soal kompetensi profesional, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat aja ya kayak apa ya untuk tesnya supaya nanti ini dikiranya nanti ngarang cerita itu enggak ya. Supaya nanti teman-teman juga bisa tertarik gabung di sahabat CPNS nih, teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, setelah muncul teman-teman, di sini ada soal yang akan kita jawab. Nah,
Rembulan nih semacam puisi nih ya. Iya, bahasa Indonesia, materi bahasa Indonesia. Cuma di sini nggak diketahui ini tulisan ini soal bahasa Indonesia atau apa gitu kan, nggak ada. Rembulan, kau berjalan di atas bumi pertiwi dengan sinar keagungan, walau sesaat kita bertemu di malam hari. Lirik bermajas yang melengkapi puisi tersebut adalah kira-kira apa ya yang bermajas ya? Majas di ini kelihatannya. Bukan. Nah, tersenyum ya. Tersenyum. Nah, di sini kan ada 100 soal teman-teman ya. Ini saya contohin aja. Misal saya jawab satu nih. Jawab satu. Padahal di sini ada waktunya 1 jam 29 detik. 1 jam 29 menit yang harus kalian jawab untuk menjawab soal 100 soal ini di sini ya. Misal nih teman-teman, saya jawab satu aja lah ya untuk contoh ya. Kemudian saya submit. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan keluar kalian harus mengisikan nama kalian di sini. Saya isi nama dan alamat email saya. Nah, kemudian kita view result ya. Tadi kok cuma soal aja ya, pembahasannya mana? Tenang. Jadi pembahasannya itu akan keluar ketika kalian klik submit, teman-teman. Nah, ini sudah keluar jawabannya. Di sini jawabannya udah keluar. Correctnya 1, correct. Berarti betul jawaban saya ya. Jawabannya B tadi ya. Nah, pembahasannya sudah ada di sini, teman-teman. Jadi, ini adalah pembahasannya. Jawabannya adalah engkau tersenyum padaku. Berarti jawaban saya betul. Oke. Jadi, jawaban di sini ya, ini udah ada pembahasannya, teman-teman. Nah, ini ada 100 soal yang bisa kalian coba kalau kalian sudah mendaftar di Sahabat CPNS, teman-teman. Untuk linknya nanti kalian bisa lihat di kolom deskripsi, teman-teman ya, supaya nanti bisa langsung order aja. Emang bayar ya? Iya dong bayar, karena kita kan nggak bisa kalau dapat soal-soal lagi gini gratisan, ya kan? Nah, bayarnya berapa? Oke, saya kasih tahu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalau kalian sudah klik linknya ada di deskripsi, nanti kalian akan masuk ke laman check out, teman-teman. Nah, ini adalah harganya yang ditawarkan. Jadi aslinya itu harganya 120.000. Ini untuk kategori keguruan ya, teman-teman ya. Kalian nggak usah lihat deh kategori kesehatan untuk umum, karena nanti ketika kalian menjadi member, kalian akan secara otomatis akan mendapatkan kategori umum dan juga kategori kesehatan, teman-teman. Itu udah langsung otomatis. Jadi ketika kalian beli satu paket, kalian akan mendapatkan berbagai macam paket lain ya yang bisa kalian gunakan. Tapi karena kalian keguruan, lebih baik konsen dulu ke yang keguruan ini, karena di sini itu harganya 120.000. Aslinya itu harganya 120.000, tapi dengan adanya member kalian akan mendapatkan potongan dengan memasukkan kode SKBYes. Kalian akan mendapatkan potongan seharga 21.000, teman-teman ya. Nah, nanti kalian akan mendapatkan kisi-kisi, kemudian materi, ebook soal yang seperti tadi itu. Kemudian juga ada grup satu formasi yang bisa kalian gabung di situ. Kemudian nanti juga akses tryout sistem CAT, teman-teman. Nah, kapan lagi nih kalian bisa mendapatkan soal yang berbobot ya kan? Walaupun bayar, tetapi kan ini ibaratnya adalah setimpal lah dengan kerja keras kalian. Ya, kalau misalnya dengan soal ini kalian terbantukan, kemudian kalian lulus, apa sih manfaatnya kalau kita hanya keluarin 99.000 ya kan? Nah, nanti ketika kalian klik link deskripsi yang ada saya siapkan di link deskripsi untuk mengarah untuk ke orderannya, kalian nanti bisa langsung order aja di link deskripsi tersebut, kemudian ikuti panduannya, kemudian kalian bisa jadi member di Sahabat CPNS, teman-teman. Itu aja teman-teman ya. Oke, ini saya rasa cukup. Kita kembali ke soal nomor selanjutnya. Oke, teman-teman ya. Nah, ini tadi sudah nomor 4. Sekarang kita masuk ke nomor 5, teman-teman. Untuk mengukur hasil peserta didik, dapat digunakan tes berbentuk esai atau tes bentuk uraian. Kedua macam bentuk tes ini memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Salah satu kelebihan tes uraian dibandingkan tes objektif adalah A. Informasi tes lebih cepat, B. Mengukur kemampuan yang lebih kompleks, C. Tingkat reliabilitas tinggi, atau D. Lingkup materi lebih luas, atau yang E. Tingkat validitas tinggi.
Ya, jawabannya adalah yang B ya. Jadi mengukur kemampuan lebih kompleks. Karena di sini yang namanya tes uraian yang pertama adalah digunakan untuk mengukur proses berpikir tinggi. Kemudian yang kedua, tepat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang kompleks. Nah, ini ya di sini jawabannya. Kemudian yang ketiga, waktu yang digunakan untuk menulis satu set tes uraian tuh lebih cepat atau lebih singkat dibandingkan daripada tes objektif. Karena pilihan objektif kan kayak pilihan ganda, kalian harus mengubah menguji validitasnya, kemudian mengecek ABC-nya dan segala macam. Oke, teman-teman itu ya. Lanjut nomor 6. Penilaian hasil belajar harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu pertama, objektif, terpadu, sistematis, terbuka, akuntabel, menyeluruh, dan berkesinambungan, adil, valid, andal, dan manfaat. Penilaian hasil belajar yang difokuskan pada integrasi antara ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik merupakan bentuk penilaian yang memegang prinsip apa? A. Accountable, B. Objektif, C. Terpadu, D. Adil, atau yang E. Sistematis. Ya, teman-teman, jawabannya lah yang terpadu ya. Jadi di sini sebenarnya terpadu itu adalah mencakup seluruh ranah teman-teman ya. Jadi untuk memperoleh hasil penilaian yang akurat, kegiatan penilaian hendaknya didasarkan pada prinsip integral ya atau komprehensif nih pertama. Kemudian prinsip berkesinambungan ya. Kemudian yang ketiga adalah prinsip objektif. Nah, yang di sini sebenarnya kenapa kok terpadu? Karena di sini masuk ke komprehensif teman-teman. Karena prinsip integral atau komprehensif yakni penilaian pengajaran yang dilakukan secara menyeluruh utuh yang di dalamnya menyangkut masalah perilaku, sikap, dan kreativitas. Dan kemudian penilaian juga dilakukan dalam lingkup aspek kognitif, psikomotor, dan juga emosi. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi jawabannya lebih ke yang C. Bisa diterima ya teman-teman ya. Oke, nah teman-teman itu dulu untuk materi kali ini. Jangan lupa ya teman-teman ya, yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kalian bisa mendapatkan soal lebih lengkap lagi daripada soal yang saya buat di sini dengan gabung di Sahabat CPNS teman-teman. Karena kalian nanti ketika mendaftar jadi member, nanti kalian akan mendapatkan paket soal PGSD dan paket soal pedagogik teman-teman. Oke teman-teman ya, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk gabung, kalian bisa klik linknya yang akan saya share di link deskripsi. Silahkan klik aja, nanti langsung kalian masuk ke check out dan juga ikuti aja petunjuknya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat teman-teman ya. Karena di sini tuh banyak banget soal paket-paket soal dari berbagai macam jurusan teman-teman selain informasi dari PGSD. Oke teman-teman ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.